Kami mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, Prodi D3 Perpajakan, dan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek Bachelor Learning. Masuk dalam pengertian leverage adalah penggunaan dana atau aset yang harus mengeluarkan biaya atau membayar beban tetap. Dalam pengertian leverage bisnis, penggunaan aset atau source of funds perusahaan. Di dalam penggunaan aset tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap penggunaan aset tersebut. Pada akhirnya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Ada dua tipe leverage, yang operating dan financial leverage. Satu, operating leverage terjadi pada suatu perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap yang harus ditutup dari hasil operasinya. Yang kedua, sedangkan financial leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan hutang dan menimbulkan beban tetap, yaitu bunga yang harus dibayar dari hasil operasi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam konsep operating leverage. Jadi, konsep operating leverage menganalisis sejauh mana sales revenue dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel, yaitu operating leverage akan menghasilkan leverage yang menguntungkan bila sales revenue setelah dikurangi dengan variable cost lebih besar dari fixed cost, contribution of fixed cost. Operating leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki operating cost biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari penggunaan fasilitas dan biaya manajemen. Dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel, artinya dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Fixed operating cost dikeluarkan agar volume penjualan dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar daripada seluruh fixed operating cost dan variabel. Pengaruh yang timbul dengan adanya perubahan dalam volume Analisis operating leverage. Analisis operating dimaksudkan untuk mengetahui seberapa bekal laba operasi terhadap perusahaan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan minimal tidak mendapatkan rugi. Analisis operating leverage erat kaitannya dengan analisis break-even karena analisis break-even mempelajari pertimbangan antara sales revenue dikurangi dengan variable cost dan fixed cost. Bagi financial officer, analisis operating leverage memberikan informasi sejauh mana perusahaan dari volume penjualan terhadap turun naiknya EBIT. Untuk mengukur pengaruh ini dapat diketahui dengan menghitung degree of operating leverage dengan menggunakan rumus DOL sama dengan persen perubahan dalam EBIT dibagi dengan persen perubahan dalam sales menghasilkan sales pada berbagai level penjualan. Selanjutnya, dengan menghitung tingkat operating leverage dapat diketahui bahwa semakin tinggi DOL, semakin besar pengaruh yang diberikan oleh perusahaan output terhadap profit atau masuk cara perhitungan. Konsep financial leverage. Financial leverage merupakan penggunaan dana yang disertai dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan favorable leverage atau efek yang positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Efek yang menguntungkan dari financial leverage sering disebut trading in equity financial leverage.
itu menjadi unfavorable leverage apabila perusahaan tidak dapat pendapatan dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban yang tetap yang harus dibayar. Nilai financial leverage positif atau negatif dinilai berdasarkan pengaruh leverage yang dimiliki terhadap pendapatan per lembar saham. Artinya, bagaimana pengaruh alternatif pendanaan yang akan dipilih terhadap pendapatan per lembar saham. Selanjutnya, analisis financial leverage. Financial leverage ditentukan oleh hubungan antara EBIT dengan earning per share yang menguntungkan pemegang saham. Besarnya EBIT yang menghasilkan earning per share yang positif akan dipengaruhi oleh expected cost yang harus dikeluarkan. Semakin besar dana yang berasal dari luar yang disertai dengan beban tetap mempengaruhi earning per share. Besarnya earning per share juga dipengaruhi oleh metode pembelanjaan atau perimbangan sumber modal yang digunakan. Kebutuhan modal dapat dipengaruhi dengan modal sendiri atau dipengaruhi dengan modal asing atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, contoh perhitungan. Perusahaan XY mengharapkan pemrolehan EBIT pada tahun ini sebesar 10.000. Modal yang digunakan terdiri obligasi dengan bunga 5% sebesar 40.000, preferred stock dividen 4 per share dari 500 lembar yang dimiliki. Di samping itu miliki 1.000 lembar common stock. Dari data tersebut dapat dihitung oleh terhadap earning share bila EBIT yang dihasilkan sebesar 6.000, 10.000, dan 14.000. Income tax yang harus dibayar 50%. Pemecahannya, bunga obligasi sama dengan 5% kali 40.000 sama dengan 2.000. Dividen untuk preferred stock sama dengan 500 kali 4 sama dengan 2.000. Earning per share berbagai level EBIT dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk pada kombinasi antara operating and financial leverage atau combined leverage effect. Kombinasi antara operating dan financial leverage dapat dihitung dengan rumus combined leverage effect sama dengan Q dalam kurung P kurang V tutup kurung kurang F bahagi Q dalam kurung P kurang V kurang F kurang I. Jadi, financial leverage hubungannya dengan EPS dan rate of return on net worth. Dalam memenuhi kebutuhan modal, perusahaan selalu dihadapkan pada beberapa alternatif sumber pembelanjaan. Yang pertama, dengan emisi saham baru. Yang kedua, mengeluarkan obligasi baru atau kredit. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya dengan leverage faktor tertentu. Dari manapun sumbernya, pemegang saham selalu mempunyai harapan agar EPS-nya selalu meningkat. Perbedaan tingkat EBIT yang dapat dicapai perusahaan mempunyai income efek yang berbeda, baik terhadap EPS maupun terhadap rentabilitas modal sendiri. RMS pada berbagai tingkat leverage faktor keadaan ini memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana sebaiknya kebutuhan modal dipenuhi. Selanjutnya kita masuk pada contoh perhitungan. Suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar 40 juta yang terdiri dari 800.000 lembar saham biasa. Pada tahun yang akan datang diharapkan EBIT akan diperoleh sebesar 8 juta. Untuk itu diperlukan tambahan modal sebesar 10 juta. Income tax yang harus diperhitungkan adalah 50%. Alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan, yang pertama, mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%. Yang kedua, emisi saham baru seharga Rp50 per lembar.
Bagaimana efek dari polis pembelajaran berdasarkan kedua alternatif tersebut dapat dilihat dari perhitungan berikut ini. Demikian hasil project based learning dari kami. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan senang hati. Referat operatif. Operat